Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Koswaroh SPD, sekaligus seorang guru kelas MI di Muhammadiyah Cisere dalam naungan Departemen Agama tahun 2025 dengan NIM 246601050 di LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pada kesempatan ini, hari Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja, yaitu praktek pembelajaran dengan materi tentang tumbuhan di kelas 6 IPA. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. Masih kita mulai laki-laki dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Marilah kita sebelum belajar untuk berdoa. Siapa yang mau memimpin? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan. Akan absen dulu. Napin, Huda, Ugres, Rizda, Nabila, Kiki, Septa. Untuk pembelajaran hari ini, biar kita lebih semangat, coba sekarang kita tepuk semangat. Pembelajaran hari ini kita yaitu akan menerangkan struktur dan fungsi bagian tumbuhan. Coba kita lihat dulu yang ada di videonya ini. Nah, ini bagian-bagian tumbuhan. Ada bunga, ada daun, ada buah, ada batang, dan ada akar. Akar itu fungsinya untuk apa? Akar itu fungsinya untuk menyerap makanan atau air yang ada di dalam tanah. Sedangkan buah ini itu untuk apa? Memperbanyak ya tumbuhan. Yang sekarang daun itu warnanya hijau. Dia mempunyai fotosintesis. Proses fotosintesis ini artinya proses tumbuhan menggunakan energi cahaya dari matahari
untuk memasak makanannya sendiri agar bisa tetap bertahan hidup. Sedangkan bunga ini untuk memperbanyak tumbuhan yang akan menjadi buah. Itu fungsi-fungsi dari bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah warna tidak hijau tapi keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Bentuknya runcing pada ujungnya agar mudah menembus tanah atau tundung akar. Bagian akar yaitu bulu akar, jalan masuk air dan zat hara. Tudung akar melindungi akar. Nah, yang terdapat pada batang pada tanaman adalah tempat tumbuhnya ranting. Batang memiliki fungsi sebagai alat. Untuk selanjutnya yaitu pada pohon tadi ya ada akar. Coba siapa yang mau baca nomor 1, Rizda? Ganti Michelle. Terus siapa Putri baca? Nah ini anak-anak, akar itu yaitu bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Warna tidak hijau tapi keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Bentuknya runcing pada ujungnya agar mudah menembus tanah. Bagian akar ada bulu akar, itu untuk jalan masuk air dan zat hara. Yang keduanya yaitu tundung akar. Tundung akar itu untuk melindungi akar. Sekilas tentang akar. Yang kedua yaitu batang. Batang pada tanaman adalah tempat tumbuhnya ranting. Batang memiliki fungsi sebagai, siapa yang mau baca nomor 1? Bila. Sebagai alat transportasi yang mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Nomor 2, Aanapin baca. Nomor 3, Huda. Sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dari daun Nah, begitulah tentang batang ya. Itu pengertian batang adalah batang pada tanaman adalah tempat tumbuhnya ranting. Batang memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu 1, sebagai alat transportasi yang mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun.
seluruh tubuh. Yang ketiga, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, penyogok bagi daun, bunga, dan buah untuk tumbuhan. Ibu akan bertanya siapa yang tahu kepada bentuknya batang. Bentuk batang bulat ya. Coba kalau bentuknya atau warnanya daun. Hijau. Pinter. Tepuk tangan. Siapa yang tahu buah? Warnanya apa buah? Merah dan hijau. Kuning. Kalau bentuk buah tomat seperti apa? Bulat. Tepuk tangan. Untuk selanjutnya dalam batang ada beberapa jenis batang tanaman yang memiliki kambium. Tahu nggak tentang daun? Ya, itu daun adalah bagian tumbuhan yang memiliki peranan penting. Pada daun berwarna hijau terdapat kandungan zat klorofil yang merupakan salah satu bahan yang dibutuhkan pada proses fotosintesis. Beberapa fungsi daun bagi tumbuhan. Yakni tempat terjadinya proses fotosintesis. 2. Sebagai alat pernapasan tumbuhan, tempat terjadinya penguapan. Yang ketiga, daun juga dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Siapa yang tahu bunga? Bunga. Tahu. Bunga tidak semua jenis tumbuhan memiliki bunga. Bunga merupakan tempat terjadinya perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Anak-anak, fungsi dari bunga itu apa? Gak tahu. Yaitu fungsinya tempatnya penyerbukan. Kedua, sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Yang ketiga, sebagai tempat pertemunya sel kelamin jantan dan betina. Yang keempat, sebagai penghasil biji perhiasan yang membuat tumbuhan menjadi indah. Bunga tempat bertemunya sel kelamin jantan dan betina untuk menghasilkan buah. Kita tadi belajar apa saja? Akar, daun, pohon, buah, bunga. Pinter, tepuk tangan. Tadi kita belajar yaitu fotosintesis. Fotosintesis artinya proses tumbuhan menggunakan energi cahaya dari matahari untuk memasak makanannya sendiri agar bisa tetap bertahan hidup. Coba diulang ya. Arti dari fotosintesis yaitu proses tumbuhan menggunakan energi cahaya dari matahari untuk
baik-baik sampai selesai. Nek. Hey. Marilah anak-anak simak video ini tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Marilah anak-anak kita simak dan saksikan video proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, tadi kita belajar yaitu fotosintesis. Fotosintesis artinya proses tumbuhan menggunakan energi cahaya dari matahari untuk memasak makanannya sendiri agar bisa tetap bertahan hidup. Coba diulang. Diulang ya. Arti dari fotosintesis yaitu proses tumbuhan menggunakan energi cahaya dari matahari untuk memasak makanannya sendiri agar bisa tetap bertahan hidup. Apa yang kamu ketahui tentang tumbuhan? Bunga, terus daun, pohon, buah, ranting, terus akar. Itu yang ada pada tumbuhan. Untuk pembelajaran hari ini kita sampai di sini dulu. Sebelum pulang kita berdoa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan wa arinal batila batila warzuqni istinaba. Amin.
untuk hari ini. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.